biasanya pada tanah ber-pH basa itu fosfat akan bersenyawa atau berikatan dengan kalsium ya. Nah, sedangkan pada pH tanah yang asam itu fosfat akan berikatan dengan aluminium, besi, dan magnesium ya. Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik teman-teman sahabat tani, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengeksekusi bakteri pelarut fosfat ya. Nah, itu di depan saya sudah ada sebagian rumpun bambu ya, yang masih kecil-kecil ya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan bakteri pelarut fosfat? Nah, dari akar bambu ya. Nah, bakteri pelarut fosfat tersebut mampu melarutkan fosfat di dalam tanah yang nantinya akan siap diserap oleh tanaman budidaya kita ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang ingin benar-benar belajar, maka simak videonya ya. Bagi teman-teman yang sudah ahlinya, silahkan dilewati juga tidak masalah ya. Oke, sekarang kita eksekusi dulu. Yo. Baik teman-teman sahabat tani, itu pembabatan sudah selesai saya lakukan ya. Nah, sekarang kita lanjut pada pendongkelan ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini udah selesai saya babat ya. Nah, ini ya. Jadi sekarang waktunya kita dongkel. Nah, ini ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini teman-teman sahabat tani, baru sebagian yang baru saya dongkel itu ya. Dan ini hasilnya yang saya dongkel. Nah, seperti ini ya teman-teman sahabat tani. Nah, ini saya istirahat dulu karena capek. Jadi semua itu butuh perjuangan ya. Nah, seperti ini nantinya akan kita bawa pulang. Oke, biar saya lanjut kembali. Yang penting tetap semangat. Jos. Nah, ini teman-teman sahabat tani, hasil dari bolang kemarin ya. Nah, ini seperti kayak gini contohnya ya, bonggol dari bambu ya. Nah, nantinya akar bambunya akan kita pisahkan seperti ini contohnya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti apa saja fungsinya dan manfaatnya buat tanaman kita akan saya jelaskan ya. Oke, maka dari itu ikuti terus prosesnya ya. Nah, ini kemarin sampai patah cangkul saya teman-teman sahabat tani itu waktu dongkelnya. Tapi nggak apa-apa ya, karena semua itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman sahabat tani, akar dari bonggol bambu sudah saya pisahkan ya. Dan ini bonggolnya. Nah, sudah bersih seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini tanah yang terikut ya. Nah, nantinya tanah yang menempel pada akar bambu ini tidak usah terlalu dibersihkan ya. Karena tanah yang menempel pada akar bambu ini mengandung bakteri baik ya, yang sangat berguna bagi tanaman juga media tanah yang akan kita tanami ya. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk dipotong-potong ya atau dirajang dengan ukuran sekitar 3 sampai 5 cm ya. Oke. Nah, ini teman-teman sahabat tani, akarnya tadi sudah selesai saya potong ya atau saya rajang dengan ukuran segini ya, lebih kurang 3 sampai 5 cm ya. Nah, tidak usah terlalu halus, tidak masalah ya. Nah, sebelum lanjut ke prosesnya, di sini akan saya perlihatkan ini adalah rendaman akar kacang tanah yang sudah berusia 3 hari ya. Nah, hari ini sudah waktunya panen karena nanti wadah atau tempatnya ini akan saya buat untuk merendam akar ini, akar bambu ya. Nah, pupuk cair ini adalah mengandung bakteri Rhizobium ya, yaitu bakteri yang mampu menambat nitrogen dari udara ya, yang nantinya akan disalurkan ke tanaman kita yang siap diserap oleh tanaman kita ya. Nah, seperti inilah penampakannya ya. Nah, mungkin sekilas tidak ada buih ya, tapi lihat
Nah, ini tuh buihnya itu ya. Nah, ini teman-teman sahabat tani tuh. Nah, itu, nah buihnya itu sangat banyak ya. Nah, ini air yang seperti lendir ini adalah eksodat ya, yang dihasilkan waktu akar kita rendam ya. Nah, dari eksodat inilah bakteri akan ikut keluar ya, dan akan bercampur dengan air yang sudah kita sediakan ini ya. Nah, seperti ini buihnya ya, sangat banyak ya. Nah, nantinya ini akan kita saring ya. Terus ampasnya ini akan kita buat pupuk kompos ya, atau kita taruh aja di sekitar tanaman, tapi tidak usah terlalu dekat ya. Kira-kira dikasih jarak lebih kurang segini, 1 jengkal ya, karena ini masih dalam proses pembusukan nantinya ya, agar nanti tanaman tidak layu ya kalau terlalu dekat dengan batang utama ya. Nah, nantinya baik pupuk ini, pupuk cair ini ataupun pupuk cair ini bukan pupuk semprot ya, atau yang diaplikasikan melalui daunnya, akan tetapi ini adalah pupuk cair yang diaplikasikan melalui kocor ya. Nah, karena ini pupuk untuk menambah bakteri di dalam tanah, maka aplikasinya melalui pengocoran di sekitar perakaran tanaman ya. Nah, teman-teman sahabat tani, sebelum kita lanjut ke perendaman akar ini ya, maka di sini sedikit saya jelaskan ya manfaat pupuk cair ini nantinya terhadap tanaman kita ya. Nah, fosfat di dalam tanah itu baik yang dari yang non organik maupun yang organik itu sangat sukar larut di dalam tanah ya. Nah, biasanya pada tanah ber-pH basa itu fosfat akan bersenyawa atau berikatan dengan kalsium ya. Nah, sedangkan pada pH tanah yang asam itu fosfat akan berikatan dengan aluminium, besi, dan magnesium ya. Jadi fosfat itu sangat rawan berikatan dengan senyawa yang lain ya. Makanya sangat penting kita membuat pupuk cair seperti ini yang mengandung bakteri maupun fungi yang mampu melarutkan unsur fosfat di dalam tanah ya. Itu sangat penting. Karena apa? Pada waktu teman-teman sahabat tani aplikasi pupuk yang mengandung fosfat, baik itu dari yang kimia maupun yang organik, itu tidak langsung diserap oleh tanaman kita ya, melainkan di dalam tanah itu masih melalui proses oksidasi ya, ataupun perubahan ya, dari yang belum siap diserap sampai menjadi yang siap diserap ya. Nah, makanya pembuatan pupuk-pupuk seperti ini itu sangat penting ya. Makanya jangan disepelekan. Cuman rendaman dari akar aja kok dibanggakan. Bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi tanaman itu bukan hanya membutuhkan dari pupuk yang kita buat seperti pupuk daun, pupuk kandang, terus pupuk-pupuk organik yang lain atau pupuk kimia ya. Tapi seperti ini pupuk-pupuk dari rendaman akar ini itu juga sangat penting, sangat membantu dalam penyuburan tanaman, juga penyerapan unsur hara supaya mudah diserap oleh tanamannya. Seperti ini contohnya. Ini adalah pupuk cair yang mengandung bakteri penambat nitrogen ya. Artinya apa? Dalam aplikasi pupuk cair ini, maka kita bisa mengirit dalam pemakaian pupuk yang mengandung nitrogen ya, seperti urea, ZA, dan lainnya. Nah, itu sangat penting. Nah, mudah-mudahan sahabat tani bisa dipahami dari apa yang saya jelaskan ya, dan mudah-mudahan bisa dibuat pedomannya untuk kedepannya. Nah, nantinya untuk pembuatan pupuk cair ini dari akar bambu itu sangat mudah ya teman-teman sahabat tani. Tak ada bedanya dengan membuat pupuk cair dari akar limbah kacang tanah ini ya, yaitu dengan cara direndam menggunakan air ya, air biasa ya. Yang penting tidak mengandung kaporit ya, karena itu bisa membunuh bakteri yang terkandung di dalam akar tersebut ya. Nah, yang penting direndam dengan air biasa ya selama 3 malam ya. Setelah itu bila timbul buih-buih kayak gini ya. Nah, kayak gini tuh. Nah, itu gelembungnya banyak ya, atau buih-buih. Nah, ini seperti ini. Tuh ya. Nah, ini sudah bisa dipanen ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya bakteri yang terkandung di dalam pupuk cair ini sangat melimpah, begitu ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya mengenai pembuatan pupuk ataupun seputar pertanian ya, silakan saja teman-teman sahabat tani. Dan apabila saya menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat tani itu agak telat, mohon sabar ya. Tapi
Meskipun begitu tetap saya balas ya. Nah, oke, segitu dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.